Beberapa cara atau gaya atau posisi dalam melakukan al-jima'ah beserta hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaus kitab Fathul Izar terkait dengan gaya atau cara atau posisi dalam melakukan al-jima'ah. Ilmu ini penting untuk dikaji khususnya bagi mereka yang memiliki pasangan yang halal. Insya Allah bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita simak kajian berikut ini, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna, sesungguhnya kami, lana jidu, niscaya kami menemukan fit Taurati, dalam kitab Taurat, anna kulla ityanin, bahwasannya setiap mendatangi, maksudnya adalah setiap penjimaan, tu'ta, yang didatangi, yang dijima, an-nisa'u, kaum istri, ghairal istilqai, selain terlentang, danisun, adalah suatu yang kotor, indallahi, menurut Allah, menurut Tuhan. Ini pengakuannya orang Yahudi terkait dengan data yang mereka temukan dalam kitab At-Taurat. Katanya mereka, fa'akadzaba, maka mendustakan Allah Ta'ala al-Yahuda, pada orang Yahudi, pada pendapatnya orang Yahudi. Data ini adalah lanjutan dari data sebelumnya, di mana umat Islam ketika mereka mendatangi istrinya atau mereka melakukan al-jima' kepada istrinya, mereka melakukannya barikat, dengan gaya tengkurap, wa qaimat, gaya berdiri, wa mustalqiyat, dan gaya terlentang, dan juga gaya dari depan dan juga dari belakang, tapi tetap targetnya atau sasarannya atau yang dimasuki adalah satu, yaitu al-farji, al-mahbal, vaginanya. Lalu kemudian orang Yahudi mengomentari apa yang dilakukan oleh umat muslim ini. Hal yang sedemikian ini sama seperti bahaim, sama seperti binatang. Sementara orang Yahudi ketika melakukan al-jima' atau mendatangi istrinya, itu menggunakan hayatin wahidah, satu gaya, satu posisi. Data yang mereka gunakan adalah data yang mereka temukan dalam kitab At-Taurah, bahwasannya setiap mendatangi atau al-jima', penjimaan, yang dilakukan oleh kaum suami kepada an-nisa, kaum istri, ternyata selain gaya terlentang adalah sesuatu yang kotor menurut Tuhan, sesuatu yang jijik menurut Allah. Begitu pengakuannya orang Yahudi. Lalu kemudian Allah Ta'ala mendustakan orang Yahudi ini. Hal itu dibuktikan dengan ayat sebelumnya, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah ladang untuk kalian. Datangi ladang kalian kapanpun atau bagaimanapun kalian berkehendak. Fa fi hadhil ayati, dalam ayat ini, dilalatun, petunjuk, ala jawazi ityanir rajuli, atas kebolehan menjimaknya ar-rajul, mendatanginya seorang suami, zaujatahu, pada istrinya, ala ayyi kaifiyatin, dengan menggunakan cara apapun, wahalin, dan kondisi yang bagaimanapun, sya'a, ia berkehendak, min qiyamin, mau gaya berdiri, wa qu'udin, atau gaya duduk, wastilqa'in, atau gaya terlentang, itu hukumnya boleh. Wa min ayyi jihatin sya'a, dan dari arah mana ia berkehendak boleh. Min fauq, dari atas boleh. Wa min tahat, dari bawah juga boleh. Wa min wara, dan juga dari belakang boleh. Wa min quddam, dan dari depan juga boleh. Jadi semuanya boleh. Wa fi ayyi waqtin sya'a, dan di waktu apapun ia berkehendak. Fil laili, di malam hari, awin nahari, atau siang hari. Di waktu itu juga boleh digarap, boleh dilakukan yang namanya al-jima'ah. Tapi tetap perhitungannya atau pertimbangannya bi'addi angkana fi simamin wahidin,
tetap harus berada pada satu katub, yaitu al-farji. Artinya tetap harus masuk pada lubang yang namanya al-mahbal, vagina. Dalam ayat nisa'ukum harthul lakum tadi, itu ada petunjuk bolehnya seorang suami mendatangi istrinya dengan cara atau kondisi bagaimanapun ia berkehendak. Entah qiyam, berdiri, qu'ud, duduk, istilqa, terlentang, boleh. Dan juga dari arah apapun yang ia kehendaki. Fauq, dari atas, boleh. Dari bawah, boleh. Dari belakang, boleh. Quddam, dari depan, juga boleh. Dan juga di waktu kapanpun ia berkehendak. Fil lail, di waktu malam, boleh. Awin nahar, atau siang, juga boleh. Tapi tetap katubnya, lubangnya tetap satu yang namanya al-farji. Jadi boleh dari belakang asalkan masuknya di lubang itu. Boleh dari atas asalkan masuknya di lubang itu, yaitu al-farji. Lakin tetapi qala berkata ahlul ilmi, siapa ulama, manjama'a, barang siapa melakukan al-jima' zaujatahu, pada istrinya, fi lailatil jum'ati, di waktu malam Jumat, yasiru, menjadi al-waladu, anaknya, anak yang akan dilahirkan, hafizun, adalah anak yang menjaga, anak yang hafal, fi kitabillahi ta'ala, hafal pada kitabnya Allah Ta'ala, hafal Al-Quran. Jadi menurut kitab ini, kalau kalian pengen punya anak yang hafiz fi kitabillah, hafal pada kitabnya Allah, hafal Al-Quran, maka lakukan al-jima'a bersama istri kalian di malam Jumat. Insya Allah nanti anak yang akan dilahirkan ini adalah sosok yang hafiz fi kitabillah, hafal Al-Quran. Wa man jama'a, barang siapa melakukan al-jima'a fi lailati sabti, di malam Sabtu, yakunu terjadi al-waladu, anaknya, majnunan, adalah anak yang gila. Jadi kalau melakukan al-jima'a di malam Sabtu, menurut kitab ini anaknya akan majnun, gila. Tapi kalau kalian nggak meyakini, ya tidak akan terjadi. Kalau kalian meyakini, ya terjadi. Wa man jama'a, barang siapa yang melakukan al-jima'a fi lailatil ahadi, di malam Ahad, yakunu atau terjadi al-waladu, anaknya, sariqan, adalah sosok pencuri, limilki ghairihi, pada kepemilikan orang lain, au zaliman, atau menjadi sosok yang zalim, sosok yang menzalimi orang lain. Na'udzubillahi min dzalik, semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua. Terkait dengan melakukan al-jima'a di malam Sabtu atau di malam Ahad, kalau kalian gak meyakini, insya Allah tidak akan terjadi. Tapi kalau kalian meyakini, ya akan terjadi. Seperti itu. Wa man jama'a fi lailatil itsnain, wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan pada keterangan berikutnya. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.